Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Aryani J dengan NIM 2402064 dari Program Studi Agroteknologi Kampus Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Di sini, saya akan melaporkan kegiatan praktikum dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan judul Pengamatan Proses Respirasi pada Jaringan Tumbuhan. Dosen pengampu Salmiati MPD, PhD. Langsung saja ke latar belakang. Respirasi merupakan proses penting dalam fisiologi tumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP melalui pemecahan senyawa organik seperti glukosa. Energi yang dihasilkan digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas metabolisme dan pertumbuhan tumbuhan. Proses respirasi terjadi pada jaringan hidup dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, ketersediaan oksigen, serta tingkat aktivitas sel. Melalui praktikum ini, dilakukan pengamatan terhadap proses respirasi pada jaringan tumbuhan untuk memahami bagaimana tumbuhan menggunakan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 sebagai hasil samping dari pemecahan bahan organik. Tujuan praktikum ini untuk mengetahui adanya proses respirasi pada jaringan tumbuhan. Yang kedua, mengidentifikasi produk respirasi berupa gas CO2. Dan yang terakhir, melatih mahasiswa menggunakan indikator kimia untuk mendeteksi hasil respirasi. Alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan yaitu Erlenmeyer, tabung reaksi, dan kapas. Untuk bahannya sendiri, biji kacang hijau yang telah berkecambah, KOH padat atau larutan KOH, serta larutan indikator NaOH, ditambah fenolftalein atau larutan kapur. Langkah kerjanya, yang pertama, siapkan biji kacang hijau yang telah berkecambah, Erlenmeyer, tabung reaksi, kapas, KOH padat atau larutan indikator, NaOH tambah fenolftalein atau larutan kapur. Lalu masukkan biji berkecambah ke dalam Erlenmeyer. Tutup mulut Erlenmeyer dengan kapas agar tetap ada perubahan udara. Lalu hubungkan Erlenmeyer dengan tabung uji berisi larutan indikator atau kapur atau fenolftalein. Biarkan beberapa saat hingga terjadi perubahan warna pada larutan indikator akibat terbentuknya CO2 dari respirasi. Lalu bandingkan dengan kontrol, Erlenmeyer tanpa biji atau berisi biji mati. Terakhir, catat hasil pengamatan. Pembahasan. Berdasarkan hasil praktikum pengamatan proses respirasi pada jaringan tumbuhan, terlihat bahwa biji kacang hijau yang berkecambah menghasilkan perubahan warna larutan indikator serta munculnya uap lebih banyak dibandingkan perlakuan kontrol dan biji mati. Hal ini menunjukkan bahwa biji berkecambah mengalami aktivitas respirasi yang tinggi karena sel-sel embrionya aktif memecah cadangan makanan menjadi energi.
sehingga menghasilkan gas CO2 sebagai produk sampingan. Pada perlakuan dengan KOH, gas CO2 yang menghasilkan diserap oleh KOH menyebabkan larutan indikator tetap jernih atau pucat karena tidak terjadi reaksi antara CO2 dan indikator. Sebaliknya, biji mati atau biji kering tidak menunjukkan perubahan signifikan karena aktivitas metabolismenya telah berhenti. Dengan demikian, hasil praktikum ini membuktikan bahwa respirasi hanya terjadi pada jaringan hidup dan aktif, serta menghasilkan CO2 yang dapat dideteksi melalui perubahan warna indikator. Dapat disimpulkan bahwa respirasi hanya terjadi pada jaringan hidup dan aktif, seperti biji yang berkecambah. Proses ini menghasilkan gas CO2 yang dapat dibuktikan melalui perubahan warna pada larutan indikator. Semakin aktif jaringan tumbuhan, semakin banyak CO2 yang dihasilkan, menunjukkan bahwa laju respirasi bergantung pada aktivitas metabolisme sel. Sekian laporan praktikum yang berjudul Pengamatan Proses Respirasi pada Jaringan Tumbuhan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan penjelasan,